Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya. Terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu video saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi clear itu kan. Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Dalam istilah ombudsman, diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. KPU maladministrasi. Buntutnya panjang, teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti. Apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode.
2014, 2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencagupan di DKI Jakarta.